Konsep Islam tentang kebutuhan, pandangan ekonomi konvensional atau kapitalisme tentang kebutuhan atau keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mensejahterakan hidupnya. Kebutuhan mencerminkan adanya perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dipuaskan. Orang membutuhkan sesuatu karena tanpa sesuatu itu ia merasa ada yang kurang dalam dirinya. Definisi kebutuhan yakni a need is a fundamental physical or psychological state of life deprivation. Maksudnya kebutuhan adalah salah satu keadaan seseorang merasa kekurangan secara fisik atau psikologis terhadap pemuas dasar tertentu atau hakikat biologis. Selanjutnya keinginan wants merupakan hasrat atau kehendak yang kuat akan pemuas kebutuhan spesifik. Menurut Islam, yaitu senantiasa mengaitkan dengan tujuan utama manusia diciptakan yaitu ibadah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka Allah menghiasi manusia dengan hawa nafsu. Dengan adanya hawa nafsu ini, maka muncullah keinginan dalam diri manusia. Menurut Al-Shatibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari 3 macam, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tasiniyah. Daruriyat atau primer. Daruriyat, primer, adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini meliputi kifdudin, menjaga agama, kifdunaf, menjaga kehidupan, kifduak, menjaga akal, kifdunas, menjaga keturunan, dan kifdumol, menjaga harta. Hajiyat atau sekunder, kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan daruriyat. Apabila kebutuhan daruriyat tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia. Namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan sesuatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan daruriyat. Maksudnya untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. Tasiniyat atau tersier. Kebutuhan tasiniyah adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok yaitu kifdudin, menjaga agama, kifdunaf, menjaga kehidupan, kifduak, menjaga akal, kifdunas, menjaga keturunan, dan kifdumo, menjaga harta, serta tidak menimbulkan kesulitan bagi umat manusia. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan daruriyat dan kebutuhan hajiyat terpenuhi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap. Perbedaan maslahah versus utility. Dalam Al-Quran kata maslahah banyak disebut dengan istilah manfaat atau manafi yang berarti kebaikan yang terkait dengan material, fisik, dan psikologis. Sehingga maslahah mengandung pengertian kemanfaatan duniawi dan akhirat. Konsep maslahah ini diderivasikan dari konsep maqasid syariah yang berujung pada masalih al-ibad, kemaslahatan hamba atau manusia. Menurut Muflih, ada 2 bentuk konsep berpikir konsumen dalam peranan ekonomi, yaitu utility atau utilitas dan maslahah. Secara bahasa, utility berarti berguna, usefulness, membantu, helpness, atau menguntungkan, advantage. Dalam konteks ekonomi, utilitas diartikan sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang. Kegunaan ini bisa dirasakan sebagai rasa tertolong dari kesulitan karena mengkonsumsi suatu barang. Perbedaan maslahah dan utility. Konsep maslahah dikorelasikan dengan kebutuhan, need, sedangkan kepuasan, utility, dikorelasikan dengan keinginan, want to. Utility atau kepuasan bersifat individualistis,
Maslahah tidak hanya bisa dirasakan pula oleh orang lain atau sekelompok orang lain atau masyarakat, maslahah relatif lebih objektif, kriteria tentang halal atau baik, sehingga suatu benda ekonomi dapat diputuskan apakah memiliki maslahah atau tidak. Sementara utilitas mendasarkan pada kriteria yang lebih subjektif, karenanya dapat berbeda antara individu satu dengan lainnya. Maslahah individu relatif konsisten dengan maslahah sosial. Sebaliknya, utilitas individu sering berseberangan dengan utilitas sosial. Pengalokasian sumber untuk kebutuhan tujuan hidup setiap manusia pada dasarnya adalah untuk mencapai kesejahteraan. Meskipun manusia memaknai kesejahteraan dengan perspektif yang berbeda. Sebagian besar paham ekonomi memaknai kesejahteraan materi semata. Dalam upaya mencapai kesejahteraan manusia menghadapi masalah, yaitu kesenjangan antara sumber daya yang ada dengan kebutuhan manusia. Allah menciptakan alam semesta ini dengan berbagai sumber daya yang memadahi untuk mencukupi kebutuhan manusia. Teori ekonomi mikro berusaha untuk menjelaskan apakah masalah kelangkaan dan alokasi sumber daya yang telah ditentukan yang efisien. Ekonomi efisiensi melibatkan efisiensi dalam konsumsi, efisiensi dalam produksi dan distribusi dan atas segala efisiensi ekonomi. Mengingat sumber daya ekonomi yang bersifat langka, pengalokasiannya harus memberi manfaat bagi manusia, yaitu diantaranya sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia. Imam Ali R.A. diriwayatkan pernah mengatakan janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun. Dalam ekonomi konvensional keadaan ini dikenal sebagai efficient allocation of goods yaitu alokasi barang-barang. Dikatakan tidak efisiensi bila tidak seorang pun meningkatkan utilitnya tanpa mengurangi utility orang lain. Sumber daya dibagi menjadi 3 sumber daya alam. Ada 2 jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui tidak akan habis selama masih bisa dikembangbiakan. Sumber daya modal atau kapital memberi kontribusi bagi kegiatan produksi maupun pendukung sarana sosial dan ekonomi. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses produksi dan pembangunan. Hal tersebut karena manusia itu sendiri adalah pelaksana utama dalam seluruh proses pembangunan maupun produksi. Dalam proses produksi ada 2 unsur dari sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja dan kewirausahaan. Konsep yang mempengaruhi perilaku manusia. 1. Keturunan. Keturunan adalah pembawaan atau karunia dari Tuhan. Keturunan sering disebut dengan pembawaan, hereditary Mendel, yang dikenal dengan hipotesan genetika, menyatakan bahwa tiap sifat makhluk hidup dikendalikan oleh faktor lingkungan. Tiap pasangan merupakan penentu alternatif bagi keturunannya. Pada waktu pembentukan sel kelamin, pasangan keturunan memahisah dan menerima pasangan faktor keturunan. 2. Lingkungan. Lingkungan sering disebut milieu, environment, atau nurture. Lingkungan dalam pengertian psikologi adalah segala apa yang berpengaruh pada diri individu dalam berperilaku. Lingkungan turut berpengaruh terhadap perkembangan pembawaan dan kehidupan manusia. Lingkungan dapat digolongkan lingkungan manusia, meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat dan termasuk di dalamnya kebudayaan, agama, taraf kehidupan. B. Lingkungan benda. Benda yang terdapat di sekitar manusia yang turut memberi warna pada jiwa manusia yang di sekitarnya. C. Lingkungan geografis. Lingkungan ini turut mempengaruhi corak kehidupan manusia. Masyarakat yang tinggal di daerah pantai mempunyai keahlian, kegemaran dan kebudayaan yang berbeda dengan manusia yang tinggal di daerah yang gersang. 3. Emosi.
merupakan konsep dasar dalam pembentukan perilaku. Perubahan perilaku manusia dapat ditimbulkan akibat kondisi emosi. Perubahan yang didasari memungkinkan mengubah sifat atau perilakunya. OSI menunjukkan kegoncangan organisme yang disertai oleh gejala-gejala kesadaran, keperilakuan, dan proses fisiologis. Bila orang yang Anda cintai menamohkan Anda akan bereaksi secara emosional karena Anda mengetahui makna pemohan itu, kesadaran. Jantung Anda akan berdetak lebih cepat, kulit memberikan respons dengan mengeluarkan keringat, dan napas terengah-engah, proses fisiologis. Anda mungkin membalas cemoohan itu dengan kata-kata keras atau ketupat bangka hulu. Keperilakuan. Kasih pengamatan membentuk perilaku yang berbeda karena pengamatannya berbeda. Pengalaman yang dihasilkan dari indera penglihatan, pendengaran, penciuman DSB, setiap orang memiliki persepsi yang berbeda meskipun objeknya sama. 5. Motivasi, daya dorong, menjadi penguat terhadap perilakunya. Dorongan untuk bertindak guna mencapai suatu tujuan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan fisiologi, psikologi, dan sosial. 6. Belajar. Ketika orang sudah matang, masa perkembangannya otomatis akan mempengaruhi perkembangan psikis seseorang. Kematangan dan perkembangan menampilkan kemampuan seseorang sesuai kebutuhannya. 7. Inteligensi. Ketika seseorang mempunyai inteligensi tinggi akan memberikan keanggunan pada perilakunya. Kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap situasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol suka, berikan komentar, dan subscribe. Sayonara.